Halo semuanya, selamat datang lagi bersama Duta MX Series Indonesia. Hari ini saya mendapatkan nggak hari ini sih, cuman beberapa minggu lalu lah. Mendapatkan dua produk terbaru dari MX Series. Jadi ini adalah MX Mechanical, ini boxnya, kalian bisa lihat MX Mechanical dan MX Master 3S. Dan dua hal ini sebenarnya bisa dibilang adalah upgrade dari si MX Keys sama si MX Master 3. Jadi sini gue akan breakdown sedikit perbedaannya dan mungkin ngasih kalian gambaran seberapa worth it untuk nge-upgrade antara dari Master 3 ke 3S dan juga si MX Keys ke MX Mechanical. Dan menariknya gue baru ngecek Tokopedia-nya si siapa namanya? Logitech Official. Ini Tokopedia doang, belum retail, belum Shopee. Dan gue menemukan bahwa MX Master 3 itu ternyata sudah terjual sebanyak 2000 piece plus, which berarti ini salah satu mouse yang paling populer untuk kerja karena mungkin Logitech mendapatkan popularitasnya dari kemarin WFH dan segala macamnya, dan juga tentu aja nonton video TLG sama-sama Logitech, saya sudah membantu penjualan Anda. Lalu kita ngomongin MX Keys, ini cukup menarik buat gua karena MX Keys ini udah terjual sebanyak 500 piece plus karena ekspektasi gue adalah keyboard seperti ini tuh mungkin tidak akan terlalu laku di pasaran. Karena mungkin yang circle gue, itu bukan circle gue play button, tapi circle di mana orang-orang tuh mengerti mechanical keyboard dan mereka akan lebih prefer mechanical keyboard untuk digunakan sebagai pekerjaan sehari-hari. Tapi buat gue pribadi emang gue tetap pakai MX Keys Mini sebenarnya untuk sehari-hari dan juga MX Master 2S. Jadi versi di bawahnya si Master 3 ini yang bentuknya itu juga masih berbeda. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya aja. Yang pertama di sini gue punya MX Master 3. Ini udah ada sekitar ini sebelum studio TLG dirubuhin nih, berarti 6 bulan ada kali ya. Seingat gue ini belum terlalu lama, tapi ini di luar itu udah sampai 2 tahun. Jadi kayaknya agak telat masuk ke Indonesia. 2 bulan apa 6 bulan apa Oktober ya? Ya setahu gue nggak sampai 2 tahun. Nah, di sini keluarlah MX Master 3S. Shape wise sebenarnya semuanya sama persis, cuman ini gue minta varian yang warna pale grey karena bosan aja gitu, karena MX Series itu emang identik dengan warna gelapnya. Nah, di sini gue minta warna pale grey ini, dan sebab dari bentuk button, penempatan segala macam nggak ada yang berbeda. Cuman di sini untuk varian warnanya emang ada dua ini doang. Sebenarnya ada black, cuman kayaknya Indonesia nggak masuk. Terus dia yang berbeda adalah di sini pertama adalah DPI trackingnya itu naik ke 8000. First of all, gue nggak ngerti kenapa ada improvement di sisi itu, karena gue dari dulu zaman nge-review mouse gaming sampai sekarang gue nge-review mouse yang non-gaming, itu gue nggak pernah menemukan kegunaan DPI di atas 2000 maksud gue. Mentok dulu gue paling kenceng tuh pakai 3000, itu ketika gue lagi norak aja. Sekarang gue pakai paling di 800 sampai 1000-an. Nah, di sini DPI-nya itu naik ke 8000, jadi ini mungkin lebih digunakan untuk orang-orang yang presentasi. Mungkin dia digunakan pada layar yang lebar banget, jadi dia akan lebih gampang untuk gerak antar ruang mouse-nya. Terus untuk masalah sensor masih sama, dia itu bisa digunakan di surface apa aja, termasuk kaca, karena dia pakai laser. Terus mungkin ini yang lumayan diminta oleh orang-orang, dan ini akan menjadi salah satu pembeda yang akan menentukan kalian mau ngambil Master 3 atau 3S. Jadi Master 3S ini improvementnya adalah dia punya silent switch. Jadi suaranya itu bisa dibilang hampir hilang, sehilang-hilangnya. Mungkin nanti akan ada barengan sama typing test biar ada gambaran juga. Ini adalah 3 biasa. Ini adalah 3S. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk orang-orang yang bekerja di kantoran. Biar kalau dia ngeklik rusuh, itu nggak ngeganggu sama sekali. Tapi buat gue pribadi, preferensi gue pribadi, gue nggak suka karena emang mungkin jiwanya udah anak clicky banget. Gue nggak suka ketika sebuah mouse tuh nggak ngasih kalian feedback sama sekali. Jadi kalau gini kan kerasa ada feedbacknya, sedangkan gini tuh lebih smooth gitu. Nah, jadi itu yang berbeda. Terus ngomongin dari aplikasi, sebenarnya udah naik ke Logitech Option Plus. Ini udah gue pernah bahas sebenarnya di Logitech Live kemarin yang miring itu. Dimana kurang lebih sama aja, cuman tampilannya baru dan mungkin ada beberapa update yang gue belum nemuin lah secara signifikan. Terus untuk packagingnya dibilang dia udah pakai yang apa sih bahasanya? Untuk alam dan segala macamnya, PFE, PSE something yang gua nggak pernah ingat namanya apa. Pokoknya bahan-bahan yang digunakan tuh ya bahan-bahan eco-friendly. Dan satu lagi adalah ini hal menarik yang gua baca di forum, karena gua pribadi sebenarnya menggunakan MX Series ini gua nggak pernah pakai dongle. Kenapa? Karena dia nggak punya tempat penyimpanan dongle.
hanya Logitech Live yang punya, karena itu pun pakai baterai yang baterai lepas. Ini karena baterai tanam, dia nggak punya satu slot apapun untuk nyimpen dongle. That's why gue nggak pernah mau pakai dongle-nya karena udah pasti hilang. Nah di sini dia ngasih yang baru adalah namanya Logibolt. Nah ini Logibolt. Kenapa gue nggak pakai? Karena Logibolt ini bisa digunakan untuk berbagai device sekaligus. Up to 4 atau up to 3, gue sekarang pakai 3. Jadi pakai buat si mechanical 3S sama si Logitech Live. Jadi dengan satu dongle ini akan nyimpen slot USB kalian itu jauh lebih hemat karena kalian nggak perlu kayak nyolok 3 piece sekaligus. Tapi baik lagi karena dia nggak punya slot, jadi otomatis gue akan balik ke Bluetooth. Nah, balik ke yang tadi gue bilang masalah forum. Forum itu mengatakan kalau mereka itu dulu punya masalah dengan Logitech Unifying Device-nya si Logitech, dimana mungkin bahasa koneksi dan segala macam, dan katanya di Logibolt ini itu udah terfix. Kalau gue pribadi sekali lagi nggak tahu karena gue pakai Bluetooth, tapi kalau kalian tanya gue untuk performa main game, terakhir kan gue udah bilang gue main pakai Logitech Live, main Overwatch juga masih jago-jago aja. Jadi harusnya secara secara latency dan segala macam sebenarnya masih bisa diterima untuk pemain casual kayak gue. Mungkin kalau lo e-sport banget lo akan ngerasain lah kalau ada perbedaan yang signifikan. Oke, that's it untuk si 3 dan 3S ini. Intinya kalau menurut gue DPI mungkin second things lah, tapi maksud gue yang akan menjadi pembanding utama adalah masalah klik ya. Karena gue paling ngerasa di situ, dan mungkin kalau kalian punya masalah di unifying device-nya, berarti kalian bisa pakai ini. Tapi sebenarnya Bluetooth juga aman sih, jadi nggak ada masalah. Koneksi dia juga sama, bisa 3. Oke. Harganya ini bedanya si MX Master 3 itu di 1,3, 3S itu di 1,4. Jadi kalian punya pilihan untuk merubah kedua hal itu hanya dengan perbedaan 100.000 dan kalian bisa dapat warna putih. By the way, ini deskmatnya deskmat Metal Gear Cats kalau ada yang nanya, gue lupa tadi mention di awal. Rilisnya karena ini video rilis minggu depan, mungkin ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah video itu rilis. Oke, next kita ngomongin keyboard ya. Ini adalah Logitech MX Keys yang udah pernah gue bahas juga. Nggak, ini William yang bahas, gue bahas yang MX Keys Mini dan juga ini Logitech MX Mechanical. Kalau kalian lihat sebenarnya ini bisa bilang plug atau plug karena emang layout dan semua penempatan keysnya itu persis. Jadi sampai F1 sampai F12, paling bedanya di sini akhirnya dimasukin emoji button yang dimana ini nyutin MX Keys Mini. Sebagai orang yang menggunakan MX Keys Mini sehari-hari, gue bisa bilang kalau sebenarnya ini keyboard yang enak-enak aja. Cuman setelah penggunaan, kalau gue ngetik intense yang cukup lama, itu gue agak capek karena gue ngerasa travel distance-nya tuh terlalu pendek. Nah, kalau si MX Mechanical ini, dia itu hadir dengan improvement, dia itu akhirnya mechanical sesuai namanya, dan menggunakan Kaylee Low Switch. Kayaknya kalau gue lihat ini Kaylee Brown yang V2, karena dia tactile. So far sih kalau gue lihat dari varian yang dihadirkan di, varian yang dihadirkan di Tokopedia-nya si Logitech, itu dia cuman ada satu varian, jadi nggak ada pilihan clicky. Typing wise buat gua sebenarnya pertama kali gue nyoba, gua ngerasa kayak ini keyboard yang nggak enak buat diketik. Karena baik lagi preferensi gua adalah gua orang yang demen dengan clicky. Tapi beberapa orang yang nyoba di kantor ini katanya sih masih bisa. Terus kalau build quality ini sangat-sangat solid ya. Jadi ini nggak bending sama sekali karena bener-bener kuat banget. Ini besi dan karena dia wireless jadi nggak usah takut grounding. Warna dibikin office look, jadi bener-bener dibikin monokrom aja begini. Terus untuk RGB-nya juga sekarang ada 6 mode dan dia itu masih punya fitur pekanya si MX Keys, dimana kalau kalian deketin tangan kalian dia akan langsung nyala dan segala macam ya. Baik lagi untuk koneksi dia menggunakan Logibolt, jadi dengan satu Logibolt kalian bisa connect ke beberapa device dan juga ada beberapa Bluetooth juga di sini. So bisa dibilang sebenarnya ini adalah MX Keys yang dibikin jadi versi mechanical, cuman dia low switch dan cukup aman sebenarnya kalau untuk urusan suara buat kalian pakai di office atmosphere, office area. Kalau gue pribadi setelah gue pakai sekitar 2 minggu sih sebenarnya gue bisa aja pakai ini sebagai daily buat ngetik-ngetik gue, cuman ya karena terbiasa sih, bukan karena emang gue demen banget sama switch-nya, karena gue udah pernah nyoba switch keyboard yang clicky, yang low, menurut gue itu lebih enak. Cuman gue udah menghindari hal itu karena emang terusuh aja. Oke, nah kalau yang ini, dari sisi harga ini cukup jauh. Ini kalau kita lihat, ini MX Keys ini menarik karena dia terjual sebanyak 500 piece dan itu harga di 1,6.
Sedangkan si Logitech Mechanical ini dia harganya di 2,4 juta rupiah. Yang gue takutkan adalah sebenarnya dengan harga 2,5 ini banyak banget orang yang mungkin akan bisa langsung bacot kayak belum ada hot swap, terus kita nggak punya portabilitas untuk ganti ini dan ganti itu. Cuman secara battery life ini emang lama banget. Jadi baik lagi ini karena Logitech mungkin ya, dan mereka mungkin lebih menargetkan orang-orang yang bekerja di office, dan maksud gue ini terbukti dengan MX Keys aja itu bisa terjual 500 piece. Berarti kan ada pasar di mana orang tuh pengen beli barang seperti ini, dia rela ngeluarin 2,5 juta, yang penting ini enak, bisa dibawa kemana-mana, dan buat mereka udah oke gitu. Mereka nggak ngejar kayak gue harus bisa hot swap dan segala macam, karena menurut mereka itu mungkin ribet, mungkin begitu. Dan satu lagi dia itu juga punya sebenarnya Logitech MX Keys Mini. Cuman baik lagi gue lihat, dia punya Logitech MX Mechanical Mini. Itu buat gue menarik banget karena dia form factor yang mini. Cuman dia ada 65 lah hitungannya, ada patch up, patch down dan segala macam ya. Cuma itu nggak masuk ke Indonesia karena MX Keys Mini aja kemarin cuma kejual 5 kalau di Tokopedia. Jadi gue rasa emang pekerja-pekerja office ini emang masih menggunakan numpad sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak bisa kalau dikasih keyboard yang mini-mini begitu. Cuma kalau emang itu rilis di Indonesia, mungkin itu akan menjadi salah satu keyboard daily gue. Karena gue aja nyaman gitu dengan menggunakan MX Keys Mini, apalagi MX Mechanical Mini. So itu aja mungkin ini bisa menjawab buat kalian apakah kalian harus menggunakan combo Master 3 dan MX Keys, atau kalian perlu combo 3S dan si Mechanical, atau mungkin cross kayak 3 sama Mechanical. Harusnya itu udah bisa menjawab. Itu balik lagi ke budget kalian, cuman kalau buat gue combo terbaiknya masih MX Master 3. Gue nggak perlu silent switch, dan juga MX Mechanical Mini yang nggak rilis di Indonesia. Walaupun belum rilis, gue udah tahu kemungkinan gue akan suka karena form factor kecil. So itu aja untuk pembahasan kedua mouse dan kedua keyboard ini dan sedikit comparisonnya. Kalau mau beli silahkan link di bawah. Kalau beli Deskpad tunggu aja, nanti di follow aja tanda merch. Maksud gue udah ganti nama Resin Cats. Bye.